Oke, halo semuanya, Sobat Povi. Kembali lagi bersama aku Aurel sebagai host di Posko Bincang episode 2. Kali ini kita akan membawakan tema Malang Boys Dunia Notice. Nah, kali ini kita bersama narasumber yang keren banget karena salah satu penggerak ekraf di Kota Malang. Kita sapa aja Sam Vicky. Halo. Halo. Selamat apa ini? Selamat siang. Iya, selamat siang. Selamat siang Sam Vicky. Siap. Sebelumnya aku mau ngucapin welcome di Posko Bincang dan terima kasih juga udah berkenan untuk ngisi Posko Bincang di episode kali ini. Thank you. Sudah diundang sama kawan-kawan ya. Thank you. Gimana nih Sam kabarnya? Alhamdulillah baik, selalu baik dan akan pasti baik terus. Oke, alhamdulillah ya. Nah, Sam, mungkin sebelum kita masuk podcast nih, mungkin teman-teman para pendengar juga pengen tahu ya latar belakang Sam Vicky ini. Boleh diceritain dikit nggak tentang latar belakang Sam Vicky sendiri? Iya, ini pertanyaan sederhana tapi saya sendiri juga sekarang agak sulit menerjemahkan sebenarnya saya ini siapa dan lain-lain ya, karena dalam tanda kutip berangkat dari seorang filmmaker, saya konsen di film produser kurang lebih sekitar hampir 16 tahun ya kurang lebih. Beberapa memproduksi beberapa film mulai dari dalam film Darah Biru Arema, Satu Jiwa untuk Indonesia, Darah Biru Arema yang kedua yang sempat masuk di bioskop di 42 kota serentak. Terus beberapa film yang lain kolaborasi dengan beberapa perusahaan kurang lebih seperti itu. Dan 10 tahun terakhir ini sekarang lagi menggeluti di dunia pengembangan ekonomi kreatif lah. Jadi 9 tahun diberikan amanah oleh Wali Kota Malang, mulai dari Abah Anton ya. Oh iya, dari sebelumnya ya. Ya, mulai dari Abah Anton, terus Pak Sutiaji, sekarang Pak Wahyu Hidayat ya. Jadi dan sekarang juga diberikan amanah di nasional sebagai eksekutif komite di ICCN, Indonesia Creative Cities Network, sebagai ya jaring kota kabupaten kreatif itulah, yang sekarang juga sudah menjahit 260 kota kabupaten kreatif se-Indonesia. Kurang lebih begitulah. Keren banget ya Sam Vicky. Ya biasa. Latar belakangnya udah di mana-mana gitu. Nah, mungkin selain jadi penggerak ekraf Malang nih, Sam. Kan Sam tadi bilang mendirikan Parades Picture gitu ya. Ada film Darah Biru Arema, Es Teh Hangat gitu ya. Nah, serta Parades Academy untuk kelas film, kelas acting gitu. Nah, gimana sih dunia bisnis film ini bisa melengkapi peran Sam Vicky sebagai penggerak nih di ekosistem kreatif Kota Malang? Ya, saya sendiri kan sebenarnya konsentrasi di bidangnya itu adalah ilmu komunikasi dengan konsentrasi audiovisual, yang akhirnya mau nggak mau kita juga menggeluti di dunia perfilman ya, karena kita punya konsentrasi di sana. Dalam konteks ini saat itu berangkatnya dari passion, dari hobi gitu ya. Jadi apa yang coba saya lakukan itu berkaitan dengan apa yang saya senangi, dan yang saya senangi ya saat itu membuat sebuah konten video, membuat sebuah film. Dan akhirnya karena passion ya kan, gimana nih passion coba dikonversi menjadi sebuah keprofesian dan berdampak secara ekonomi, lebih begitu. Jadi saat saya kuliah saya menginisiasi Parades Picture. Jadi bisa dikatakan uang kebutuhan kuliah itu bisa didapatkan dari bekerja di Sabtu Minggu. Jadi waktu saya semester 1 di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Malang gitu. Dalam konteks itu akhirnya jalan, ini kok enak ya dan lain-lain, akhirnya memutuskan untuk tidak keluar Malang. Jadi saya mulai lahir di Kota Malang dan tidak pernah keluar Kota Malang. Artinya pekerjaan bisa sana sini tapi selalu kembali ke Kota Malang ya, karena base community ataupun rumah produksi saya juga di Kota Malang. Pelan-pelan saat itu masih bicara tentang impact. Jadi ada isu beberapa tahun yang lalu saya menemukan di tahun 2012 ternyata kematian dari supporter Indonesia itu cukup tinggi. Jadi saya karena sebagai seorang aktivis dalam ruang lingkup kreativitas gitu ya, jadi saya membuat film Darah Biru Arema yang memiliki latar belakang untuk berkontribusi kepada solusi masalah daerah, berbicara tentang perdamaian dan persatuan. Jadi muncullah film Darah Biru Arema dan alhamdulillah kembali dipercaya untuk keduanya untuk diinvest oleh salah satu perusahaan lah untuk sampai ke layar lebar. Terus kemarin Es Teh Hangat juga. Es Teh Hangat ini kalau tadi film Darah Biru Arema mengarah kepada impact perdamaian dan persatuan. Kalau yang Es Teh Hangat bicara tentang pariwisata. Kebetulan saya sekarang juga berkolaborasi dengan salah satu perusahaan namanya Mizan gitu ya. Coba kita inisiasi. Mizan itu dulu memproduksi film
berjudul Laskar Pelangi, mungkin pernah tahu. Oh iya, tahu-tahu. Ya, Ini sorry Sam, ini berarti Mizan ini sama kayak publisher ini atau beda ya? ya, jadi sekarang Mizan itu berkolaborasi bekerjasama dengan Kawasan Ekonomi Khusus Singasari. Yang selain saya dulu menginisiasi bersama dengan kawan-kawan untuk Malang Creative Center, gedung ini sekarang, itu 10 tahun yang lalu kita inisiasi, tapi tahun 2017 saya juga menginisiasi sebuah kawasan yang namanya adalah Kawasan Ekonomi Khusus Singasari. Yang di sana melalui peraturan pemerintah lah, tapi perusahaannya adalah swasta. Lah, jadi sekarang Mizan bersama dengan saya ada di dalam Kawasan Ekonomi Khusus Singasari untuk mendirikan sekolah namanya Hello Motion High School Malang. Ya, akan bersama dengan kawan saya namanya Wahyu Aditya yang dia pemilik atau IP owner, sudah ada Hello Motion di Jakarta kurang lebih gitulah. Lah, kembali ke situ, praktek baik yang dilakukan Laskar Pelangi itu adalah bagaimana film ini memberikan kontribusi peningkatan pariwisata di Belitung sampai 1.800% gitu ya. Wow, cukup signifikan ya. Signifikan di tahun pertama 1.800%, dan tentunya kami ingin membuat praktek-praktek baik di banyak wilayah karena juga kita sekarang ini salah satunya es teh hangat itu. Jadi itu mengungkap potensi yang ada di Malang Utara. Jadi mulai dari kebun teh ya kan, terus ada buduk asu ya kan, terus bukan asu yang lainnya ya, Oh iya, benar. namanya saja ya. Saja ya. Ini itu ada beberapa wilayah yang lain, Sumberawan dan lain-lain. Nah, jadi film sebagai tools untuk mempromosikan pariwisata, kurang lebih seperti itu. Wah, berarti cukup berdampak sebenarnya ya dari dunia film sendiri gitu ya, Sam. Ya, begitu. Nah, dari karya-karya yang sudah Sam Vicky produksi sebelumnya itu, kok akhirnya terbesit ini ya. Kita mau ngomongin sedikit nih Sam tentang komunitas yang Sam Vicky bangun gitu ya, MCF. Nah, boleh jelasin sedikit nggak Sam, MCF itu apa gitu? Mungkin teman-teman pengen tahu juga. Sorry. Jadi saya itu kan meyakini ya, tahun 2012 saya lulus kuliah gitu ya, meyakini pilihannya itu adalah keluar Malang atau tetap stay di Malang. Kan gitu. Kalau kawan-kawan saya beberapa mayoritas adalah keluar Malang karena mereka merasa bahwa keilmuannya itu untuk mengkonversi secara ekonomi agak susah. Mereka harus ke kota-kota besar seperti Jakarta dan lain-lain gitu kan. Oh iya, biasanya kayak seperti kurang lebih seperti itu. Nah, saya berpikir gini, kalau orang-orang terbaiknya Kota Malang ini memilih untuk keluar Malang setelah lulus, ya terus bagaimana Kota Malang itu bisa dihiasi dengan ruang kreativitas gitu ya. Berarti kesimpulannya adalah satu yang menjadi catatan, berarti harus punya rumahnya nih, ya untuk berekspresi dan lain-lain. Dan saat itu masih berjalan parsial, contoh komunitas film dengan komunitas film, komunitas fashion dengan komunitas fashion. Tidak pernah komunitas film itu berkolaborasi dengan kuliner atau seni pertunjukan dengan fotografi yang cross disiplin ilmu gitulah. Akhirnya saya menginisiasi bersama dengan kawan-kawan saya, kurang lebih sekitar tidak lebih dari 8 orang di awal, itu untuk membuat sebuah forum komunikasi lintas komunitas kreatif, dan muncullah yang namanya Malang Creative Fusion itu. Malang Creative Fusion sebenarnya polanya cukup sederhana. Ini jadi sebuah bentuk kolaborasi karena kita punya prinsipnya yang namanya triple C ya, connecting, collaborate, commerce. Ya, jadi kita kepingin connecting, kita tahu saling kenal, terus kolaborasi, kita ada kolaborasi project, dan terakhir adalah commerce. Jadi impact secara ekonomi itu ada. Pelan-pelan, walaupun dinamikanya cukup panjang, jadi tidak semudah apa yang orang pikirkan, pelan-pelan menunjukkan konsistensinya dan dipercaya oleh banyak pihak termasuk adalah pemerintah. Untuk itulah kita melalui proses yang panjang, hampir 63 kali lebih melakukan diskusi dan FGD selama 3 tahun dengan lintas stakeholder, sampai terinisiasi membuat yang namanya roadmap ekonomi kreatif atau peta jalannya. Dan di dalam peta jalan itu ada yang namanya inisiasi untuk membangun infrastruktur fisik, dan muncullah Malang Creative Center beberapa tahun yang lalu, kurang lebih begitu. Oh, baik-baik. Nah, Sam mau nanya juga nih, kira-kira untuk sampai akhirnya bisa dikenal banyak orang ya, jadi MCC tadi, MCF tadi, itu butuh waktu berapa lama sih? Kan biasanya orang lihatnya jadinya aja gitu ya. Bahkan sempat ada problematika di awal-awal gitu. Boleh dikasih tahu nggak, Sam? Kalau dinamika itu menyertai ya, saya tidak cukup yakin kalau masalah itu akan selesai. Bahkan sekarang Kota Malang di level internasional, sekarang UNESCO saja, itu dinamikanya juga cukup beragam ya. Artinya tapi kami menangkap bahwa
adanya permasalahan atau mungkin bahasa saya lebih nyamannya adalah dinamikanya itu menjadi satu simbol bahwa kita bergerak. Betul. Jadi kalau nggak ada agak ada dinamika, ya sebenarnya itu adalah satu kata kunci yang sebenarnya itu pasti itu tidak berjalan, itu kan kurang lebih seperti itu. Lah, jadi apa yang bertanyakan saya kok lupa. Oh iya. Selama berapa tahun tuh Sam Ya. membangun ini? Prosesnya itu kan cukup lama ya tadi katanya. Oke. Iya. Ya. Untuk membentuk MCF ini tadi. Jadi kalau secara trust level kan kita bertahap ya. Tapi saya meyakini 3 tahun pertama itu adalah 3 tahun yang cukup cukup challenge ya. Karena ini beda. Yang kita bangun itu bukan bangunan gedung. Ya, kalau MCC itu kan adalah salah satu tools saja. Tapi di 3 tahun pertama kan kita nggak ngomongin membangun gedung kan. Jadi yang dibangun itu adalah bicara tentang selalu saya sampaikan ke kawan-kawan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang dibangun tuh jangan badannya dulu, bangun tuh jiwanya, berarti rohnya dulu itu ya. Lah untuk memunculkan roh itu ada sebuah interaksi yang harus sering dilakukan lintas personal atau lintas komunitas. Yang itu hanya muncul di warung-warung kopi gitu ya. Jadi 3 tahun pertama ya orang ngomong ini nggak jelas nih komunitas ini. Kan Oh gitu. iya, biasanya gitu. Iya kan, 3 tahun pertama itu cuma hanya bahasa kami itu menjahit ya. Menjahit itu paling sering adalah di warung kopi. Orang melihatnya ini nggak jelas nih, 3 tahun pertama ini hanya dari warung kopi satu ke warung kopi yang lain. Makanya kalau dilihat milestone di sebelah ruangan ini ada dari warung kopi menuju MCC itu kan. Oh iya betul. Ya karena memang itu secara real kita dari warung kopi. Jadi dari warung kopi itu bisa membentuk komunitas yang besar ya sebenarnya. Ya pelan-pelan seperti itu ya kan. Akhirnya ya sudah mulai jelas di tahun keempat mungkin. Tahun keempat karena sudah ada peta jalan. Peta jalan itu kita yang inisiasi terus dilegitimasi oleh Wali Kota Malang melalui peraturan Wali Kota. Itu menjadi kebijakan khusus sampai pemerintah itu juga membantu kita bersama dengan DPRD Kabupaten Malang. DPRD Kota Malang melihatnya saat itu ya, saya nggak bilang sekarang ya, saat itu bisa jadi adalah ini menghambur-hamburkan duit. Oh iya, mungkin dikiranya karena ini ya udah nih buat. Iya kan. Jadi pasti pikirannya adalah kepada PAD. Ya perubahannya kepada ya betul, pendapatan asli daerah. Nanti berapa, terus kontribusi kepada PDRB berapa, pendapatan daerah berapa kan. Lah padahal sebenarnya MCC sendiri diinisiasi oleh kawan-kawan itu sebagai bentuk insentif ya. Kayak kawan-kawan ini. Jadi investasinya itu kan kepada investasi manusia. Jadi kayak teman-teman ini kalau tanpa ada ruang podcast ini kan gitu kan, bagaimana melakukan sebuah ruang ekspresi? Iya Ya betul. kan? Bisa jadi mohon maaf ya di perguruan tinggi kita masing-masing mungkin fasilitasnya belum menunjang dan lain-lain. Nah, kita itu Kota Malang hampir kurang lebih 62 perguruan tinggi yang dimana potensi yang ada itu ya di manusia-manusia kreatif, di teman-teman ini kan gitu kan. Ada podcast, ada posko visual ya kalau Posko acaranya visual. ya. Kalau ini kan podcastnya ya. Iya podcast Iya ya. kan. Nah, ini sebenarnya kita memicu kegiatan-kegiatan dan aktivitas semacam seperti ini. Kurang lebih begitulah. Ya. Oke. Nah dari tadi kan udah kita jabarin gitu ya, udah sampai ceritain gitu perjalanan untuk sampai nih di titik MCF yang dikenal banyak orang. Awal mula tuh diinisiasi berapa orang sih Sam untuk MCF sendiri itu? Ya berangkat awal banget itu ada 3 orang, Mas Amar, saya dengan Mas Suga, terus saya mengajak beberapa orang lainnya, ada Mas Dadi ya kan, Mas Utero Dadi, ya, Mas Dadi dan kawan-kawan lainnya ya. Itu akhirnya ada kepengurusan kurang lebih 9 orang kayaknya. 9 orang itu yang akhirnya secara konsisten bersama-sama untuk mewujudkan apa yang kita harapkan begitu. Awalnya dari teman dekat gitu Sam, atau mungkin kayak relasi kenalan gitu, cari orang yang mungkin punya relasi ke DPR atau gimana gitu Sam awalnya? Iya, rata-rata memang ketemu di jalan sih. Ketemu di jalan tuh di warung kopi, oh kenal ini, ayo ngobrol aja dan lain-lain. Jadi bukan pada circle yang sama gitu. Iya benar. Ya karena saya sendiri film ya, Mas Dadi ahli brand desain kan. Mas Amar itu ada dia di IT, Mas Suga di animasi. Jadi orangnya itu beda-beda dan lintas disiplin ilmu gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya ini bisa berkolaborasi bareng di MCF. Ya, Oke. seperti itu. Siap. Keren banget Sam Vicky. Nah ini aku mau tanya lagi nih Sam. Ya. Output komunitas sendiri ini kan bertujuan untuk membangun sebuah network stage kreatif area-area Malang ya. Ya.
buat tampil dan bergerak secara bareng-bareng. Hmm. Nah, apakah dari pemerintah tuh ada dukungan untuk itu, Sam? Ya, sebenarnya kita itu kan kadang ada sebuah gap ya antara komunitas melihat pemerintah, di mana banyak komunitas mengkritisi kebijakan pemerintah itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Contoh nih, kebutuhan Kota Malang ini banyak ke ekspor, tapi kegiatannya kok banyak pelatihannya, Oh ya, biasanya gitu. kan gitu kan. Ya, Jadi makanya sebenarnya kita berusaha melakukan inisiatif untuk merekomendasikan kepada pemerintah daerah bagaimana kebutuhan ekosistem ekonomi kreatif Kota Malang untuk nasional itu bisa terwadahi. Dan itulah akhirnya kita yang awalnya banyak di jalanan dalam tanda kutip ya, akhirnya bagaimana kita melakukan yang namanya scaling up. Jadi scale up, kita harus mempelajari tentang kebijakan, aturan, SOP. Terus kita melajari banyak hal yang itu mungkin bagi komunitas kayak dalam tanda kutip bahasa-bahasa yang tidak kita kenal. Kalau bahasa teman-teman tuh ini bahasa alien semua itu ya. Ya, tapi mau nggak mau kita harus nyemplung, belajar dan lain-lain yang akhirnya apa? Mungkin bahasa ini agak terlalu eksklusif, tapi selalu saya lakukan bahwa kita perlu melakukan yang namanya intervensi. Oh iya, betul. Ya, jadi nggak bisa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu dibiarkan, itu nggak bisa, iya kan? Nah, ini kadang diterima oleh pemerintah itu nuansanya negatif. Padahal sebenarnya bentuk intervensi komunitas kepada pemerintah itu adalah bentuk kepedulian. Jadi ya ini karena peduli, kita kan di sini tidak dibayar nih, kayak saya nih, ya 10 tahun, apakah saya dibayar pemerintah? Apakah saya nih? Artinya enggak. Tapi kawan-kawan itu berkontribusi karena peduli. Nah, dalam konteks itu akhirnya sampai hari ini bahwa MCC itu diinisiatif oleh komunitas. Bahkan yang menjadi hal penting adalah manajemen pengelolaan. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang itu, bukan sekarang ya, dari awal maksudnya. Jadi infrastruktur fisik dibangun, kayak MCC gedung ini dibangun, terus membangun yang namanya infrastruktur digital. Nah, infrastruktur digital itu sebenarnya sama kayak teman-teman memakai ruangan ini. Itu tanpa harus menyebut password namanya siapa sebenarnya. Oh, saya temannya Samfiki atau saya temannya Mas Amar atau temannya Mas Dadi gitu. Itu nggak perlu di sini. Di sini langsung aja masuk ke dalam sistem website, terus masukkan mau butuh ruangan apa dan lain-lain. Lah, itulah akses keterbukaan kita. Artinya apa? Keterbukaan ini itu menjadi hal penting untuk kawan-kawan kreatif itu mau dan peduli ke Malang Creative Center. Akhirnya apa? Malang Creative Center punya tujuan yang macam-macam. Kalau yang butuh ekspresi untuk podcast ada. Kalau untuk ekspresi musik ya biasanya di luar ya, lantai 2. Kemarin kita kerjasama dengan YouTube Music Academy juga. Ya kan, terus ada banyak kegiatan mau konser di lantai 7 ada. Jadi inilah ruang ekspresi yang sebenarnya dihadirkan ya kan untuk teman-teman yang itu kami namakan disebut dengan insentif. Dan hari ini tanpa harus kita banyak cerita banyak, pemerintah Kota Malang selalu hadir mewarnai dan mendukung keberadaan kawan-kawan kreatif di Kota Malang ataupun Malang Raya dan nasional seperti itu. Keren banget sih, Sam. Mau nanya terkait intervensi tadi ya, Sam ya. Kan komunitas itu banyak yang mungkin punya persepsi yang beda dengan pemerintah gitu ya. Cara MCF mungkin ya, Sam ya. Untuk mengintervensi itu apa sih langkah-langkahnya? Apakah dengan program-program yang dihadirkan atau bagaimana, Sam? Ya, itu pertanyaan yang sangat cerdas ya. Jadi gini, komunitas itu ternyata cukup berat secara tanggung jawab ya. Karena apa? Satu, komunitas memiliki fungsi untuk mengadvokasi teman-temannya sendiri juga. Jadi Kota Malang nih Pemkotnya keren nih, bagus nih seandainya kan gitu kan. Yuk coba kita ngobrol sama mereka. Kadang mesti mereka belum mau. Ngapain sih begitu-begitu. Selain mengadvokasi ke komunitas, kami juga punya tanggung jawab mengadvokasi pemerintah. Pemerintahnya pertanyaannya adalah terbuka atau enggak. Kok komunitas kok mengadvokasi pemerintah ini kebolak-balik nih. Tapi realitasnya ya tidak banyak pemerintah di Indonesia ataupun ke Kota Malang dulu ya itu mengetahui tentang bagaimana mengelola komunitas, bagaimana mengelola creative center, bagaimana mengelola sumber daya manusia kurang lebih. Itu kita yang
membersamai lah, kurang lebih bahasanya begitu. Termasuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini komunitas ternyata juga punya tanggung jawab lebih untuk menyampaikan dan mengkoneksikan dengan perguruan tinggi atau akademisi. Jangan sampai riset-risetnya itu hanya menera gading, ya kan, terus berhenti di lemarinya mereka masing-masing tanpa bisa diimplementasikan. Ya, jadi saya rasa itu yang menjadi catatan penting. Seperti itu. Ya, jadi caranya bagaimana? Caranya mengadvokasi yang pertama, terus yang kedua mengintervensi melalui peta jalan tadi itu, roadmap. Oh ya. Jadi kalau sudah ada roadmap itu, berarti kita sudah sepakat dong. Ya, untuk 5 tahun ke depan bagaimana, untuk 10 tahun ke depan. Itu cara mengintervensi kita, seperti itu. Thank you Sam, Ya. insight-nya sangat-sangat luar biasa ya untuk saya pribadi dan Siap. teman-teman pendengar mungkin. Ya. Nah, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kita mungkin rewind dulu ya, dalam proses perjalanan cukup panjang membangun komunitas yang cukup lama juga tadi, dan lika-likunya macam-macam tuh Sam. Nah, apa sih yang paling challenging selama perjalanan membangun komunitas ini? Ya, tentunya komunitas itu tantangannya adalah di dalam sustainability ya, atau keberlanjutan ya. Artinya saat kita berjuang untuk orang banyak, pertanyaannya adalah apakah kebutuhan personal itu sudah terfasilitasi, ya kan? Jadi ya itu dinamika di seluruh Indonesia sebenarnya mungkin ya, karena kita sendiri punya skala prioritas. Biasanya skala prioritasnya itu adalah perusahaan kita sendiri, itu yang pertama. Terus kedua adalah tier yang kedua itu adalah organisasi yang di bidangnya. Contoh organisasi saya di bidang film seandainya. Nah, tier ketiga itu yang tadi saya sampaikan, lintas komunitas. Lah, karena ini punya skala prioritas ketiga, rata-rata itu bicara tentang konsistensi. Iya betul. Udah itu udah. Jadi biasanya on off ya. On off itu sudah, saya tak break dulu, istirahat ya kan, saya harus menata dapur saya, perusahaan saya dan lain-lain. Itu mungkin bagi saya, mohon maaf ya, itu adalah alasan klasik ya. Ya kita kalau mau melakukan sesuatu tapi kita nunggu kaya dulu, kayaknya kok berat ya. Iya betul Sam. Ya kan gitu kan. Jadi membuat sesuatu yang tier 3 ini seperti berkontribusi kepada, kok kayaknya itu apa ya, sangat emosional berkontribusi untuk kota gitu ya. Ngurusi perusahaan sendiri atau dapur sendiri aja agak susah gitu ya. Tapi itu saya tidak setuju. Karena apa? Ya udah, kalau mau bisa bantu ya bantu saja. Ada yang bisa membantu pemikiran, ada yang bisa membantu waktu, kan gitu kan. Ada yang bisa berbagi apa, kan gitu kan, secara finansial atau apa. Jadi macam-macam. Jadi kalau kita nggak bisa berkontribusi secara finansial, komunitas itu tempatnya untuk berbagi ide dan cerita. Jadi dan itu tidak perlu menunggu kita itu settle banget secara ini gitu ya. Jadi mungkin tantangannya ada di sana. Sama yang kedua, keberlanjutan ini berhubungan dengan kebijakan. Ganti kepala daerah atau ganti wali kota itu juga bisa jadi kebijakannya beda. Itu cukup berdampak nggak Sam ke komunitas ini sendiri? Pasti itu, pasti, karena cara berkomunikasi dengan kepala daerah itu pasti memiliki style yang berbeda. Ya, jadi karena saya basicnya adalah orang komunikasi, negosiasi itu adalah sebuah seni dalam ilmu komunikasi. Jadi ya saya anggap sebagai seni saja, seni berkomunikasi saja atau bernegosiasi. Jadi ya nggak mungkin kalau tidak berdampak, pasti berdampak, dan tentunya ujian kita itu di fase itu pastinya. Betul. Fase itu, sebegitu mungkin. Betul. Boleh tanya sedikit nggak Sam tentang tips tadi manajemen orang? Itu kan pasti lebih susah daripada manajemen sumber daya alam ya. Betul. Nah, ada nggak dari Samfik itu tips untuk manajemen? Apalagi ini kan komunitas MCF ini kan lumayan besar ya cakupannya gitu. Ya, MCF itu dari awal saya 3 periode ya. Sekarang Mas Dadi sebagai koordinator di Malang Creative Fusion ya. Tentunya mulai awal MCF itu tidak memiliki ketua, namanya itu adalah koordinator. Jadi fungsi koordinator itu seperti kayak kita melihat jaring laba-laba. Jadi jaring laba-laba itu koordinator ada di tengah dan itu tersebar ya. Jadi tidak ada yang namanya komunikasi yang sifatnya instruksi.
Ya, kamu gini, seperti ketua top down itu nggak Oh ada. ya, berarti tidak ada strata gitu ya? Ya, Struktur gitu, struktur mungkin. hierarki yang sifatnya top down itu nggak ada, tapi sifatnya adalah koordinatif, ya kan, dan komunikatif, ya kan. Itu yang itu yang ada di Malang Creative Fusion, ya. Lah jadi untuk poin-poin yang untuk kita bisa tetap berjuang sampai hari ini itu kita melihat kultural itu, ya. Malang itu nggak bisa kalau seandainya kayak ada pimpinan yang sifatnya top down. Kita tuh egaliter, kita ini gitu. Jadi kultur itu yang sampai sekarang ini kita terus adopsi dan kita jalankan seperti itu. Thank you Sam untuk Ya. tipsnya. Ya. Bisa diterapin juga untuk teman-teman pendengar, misal mungkin mau membangun komunitasnya di kota masing-masing mungkin Sam. Betul, yang penting itu sebenarnya adalah filosofinya ya saya Ya. sampaikan adalah kayak kita bermain sepak bola gitu ya. Jadi kalau kita kesebelasan itu harus bagi peran. Jadi siapa strikernya, siapa gelandangnya, siapa backnya, siapa kipernya. Lah organisasi itu sama, ya kan. Kami tetap bisa berjalan sampai hari ini Malang Creative Fusion, ya kan. Itu karena kami berbagi peran. Jadi siapa orang yang urusan strategik, mikir konsep itu ada. Siapa yang urusan yang bernegosiasi ada. Siapa yang urusan dinamika dan masalah yang biasanya itu ada. Jadi kesadaran berbagi peran itu yang menjadi hal penting. Sama juga teman-teman di Posko Visual ini ya. Iya, Posko Itu kan Visual. juga bagi peran juga kan. Siapa ini ya kurang lebih sama lah seperti itu. Thank you Sam. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini gimana sih Sam memastikan pelaku kreatif kecil itu bisa terlibat juga? Nggak hanya mungkin pengusaha-pengusaha yang mapan, kan biasanya itu ada komunitas yang fokusnya ke pengusaha yang omsetnya udah besar-besar gitu Sam. Ya. Jadi satu ya, kita itu selalu kalau program itu selalu open call. Open call itu kenapa? Membuat sesuatu itu jangan eksklusif. Jadi siapapun yang ingin berkontribusi, satu ya, untuk berkontribusi untuk mengembangkan dirinya, silakan bergabung kan begitu kan. Jadi kita sering kalau kita lihat sekarang ada kegiatan ICCF juga, itu open kolaborator, open apa. Itu sebagai salah satu wujud ya, nanti dicek aja di ICC Fest ya. Itu Instagramnya itu ada open kolaborator, open apa. Itu sebagai salah satu metode kita. Bagaimana orang yang ingin membuka diri, berkontribusi, mengembangkan diri dan lain-lain itu selalu ada. Itu yang selalu kita lakukan. Akhirnya apa? Eksklusivitas hanya untuk itu saja yang berkontribusi itu hampir gak ada. Ya karena berarti kan tinggal siapapun yang mengetahui itu tinggal jemput bola. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cek saja kegiatan-kegiatan di MCC itu setiap hari ada update kegiatan dan event. Ya satu hari sekitar 40 sampai 60 kegiatan kalau weekend dan lain-lain. Jadi kawan-kawan siapapun yang ingin mengembangkan diri bisa connect di situ juga. Jadi sekarang sudah sangat terbuka sekali dan tidak eksklusif lah, kurang lebih seperti itu. Oke, keren sekali Sam. Nanti saya juga mau coba cek ICCF ya. Harus dong. Ya. Ini Posko Visual harus ada di kegiatan ICC Fest ini. Siap Ya. Sam. Bulan apa ini? Ini bulan untuk Posko Visual di bulan Oktober. Tanggal ya? 22 sampai 26. Wah sayang sekali ya. Iya. Kita ICCF tanggal 6 sampai 9. 6 sampai 9 September. November. Ya, nanti kita diskusikan. Lanjut. Thank you Sam. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah menurut Sam Vicky sendiri, tadi udah bahas tentang komunitas nih Sam. Kita balik lagi ke sebagai penggerak ekraf di Kota Malang ya. Menurut Sam Vicky itu apa sih yang bikin Malang itu punya USP atau unique selling point dibanding industri kreatif di kota-kota lain di Indonesia gitu kan. Kalau misalnya Ponorogo kita lihat ada Reok mungkin ya gitu ya. Kalau di Kota Malang menurut Sam Vicky itu apa? Ya, pondasi utama yang saya lihat di Kota Malang itu adalah talentnya. Jadi makanya kita sekarang sangat keras mengabarkan yang namanya Malang City of Talent. Ya, Malang City of Talent itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang kita lagi suksesi di UNESCO untuk media art ya. Jadi bidangnya di media art. Kenapa ini terjadi? Karena satu, riset pengembangan teknologi di Kota Malang itu cukup berkembang dan sangat pesat ya. Mulai dari pembuat aplikasi, pembuat games, pembuat animasi itu sangat luas, sangat besar, dan itu menjadi bagian dari sebuah media art, ya kan. Makanya kenapa kita
itu menjadi sebuah praktek percontohan ya. Sekarang hampir 300 kota kabupaten itu sudah berkunjung di Kota Malang, khususnya di Malang Creative Center gitu ya. Wah, keren banget. Iya, iya. Jadi mereka ingin lihat tentang ekosistem kita. Mereka ingin lihat talent kita. Kita hampir setiap bulan ya teman-teman yang ada di kawasan ekonomi khusus Singasari kan rata-rata juga teman-teman Malang yang saya ajak ke sana gitu ya. Itu setiap bulan itu mereka melakukan ekspor produk kreatif berupa animasi. Ya kan, jadi menghiasi di banyak platform ya. Jadi saya nggak sebut judul-judul filmnya karena kita punya kerjasama atau NDA-nya lah ya. Sebenarnya tidak boleh menyebut. Tapi produk-produk kita itu sudah ada banyak di Netflix dan juga beberapa platform sekelas Netflix ya. Ya itu dikerjakan di kawasan ekonomi khusus Singasari ya. Nah, konteks itulah sebenarnya yang bisa kita jual itu adalah pengembangan teknologi digital, termasuk bicara tentang manpower atau city of talent-nya. Itu mungkin yang tidak banyak ada di kota-kota lain ya, walaupun sudah ada manusianya, tapi mungkin lebih condong ke sektor tertentu gitu ya. Kalau kita itu cukup lengkap sebenarnya. Itu yang mungkin perlu saya gambarkan. Oke, thank you Sam. Mau bahas tentang ICCF sedikit ya Sam ya. Sempat baca juga dari proposal dari teman-teman tim podcast gitu ya. Itu kan ada beberapa segmen itu ya, Kota Malang, City of Art kalau nggak salah ya. Terus habis itu ada yang Kabupaten Malang, City of Culture, sama ada Kota Batu. Ya kan itu beda-beda gitu Sam. Nah, itu perbedaan itu apakah sebenarnya masih satu korelasi atau memang dikhususkan beda-beda nih gitu? Iya, betul. Jadi kita itu lagi sedang melakukan praktek baik yang disebut dengan connectivity ya. Dulu saya sempat mikir kalau kita Kota Malang masuk ke UNESCO itu bagaimana apa yang bisa kita kontribusikan untuk Kota Malang sendiri kan seperti itu ya. Tapi ternyata enggak. Saya pelajari UNESCO itu pertanyaan utamanya adalah dampak atau impact apa yang diberikan Kota Malang untuk kota lain. Ya, jadi berarti mereka tidak bisa superior nih. Kota Malang tidak bisa eksklusif, Kota Malang tidak bisa superior, tapi Kota Malang ini harus memberikan dampak atau manfaat secara positif minimal di kota kabupaten sekitarnya. Nah, padahal kita sama-sama sejujurnya, setiap kota dan kabupaten itu memiliki potensi masing-masing. Kayak seperti orang manusia, wajahnya beda-beda juga kan? Iya, betul. Iya kan? Nah, itulah yang sekarang lagi kita dorong. Bagaimana Kota Batu dan Kabupaten Malang itu memiliki wajahnya sesuai dengan potensinya masing-masing. Kalau Kota Malang sudah mengidentifikasi mulai 10 tahun yang lalu, akhirnya tergambar kalau di nasional itu adalah aplikasi dan games, kalau di internasional itu adalah City of Media Art, kan itu kan secara UNESCO. Nah, akhirnya kita mencoba untuk membantu Bappenas. Bappenas itu memilih 15 provinsi dari puluhan provinsi yang ada di Indonesia untuk melandingkan yang disebut dengan ekosistem ekonomi kreatif nasional. Salah satunya Jawa Timur. Makanya kita sekarang lagi berkolaborasi untuk membantu Kota Batu untuk menjadi City of Gastronomy, ya. Terus untuk Kabupaten Malang ini masih coba kita tata juga, ya kan. Tapi arahnya kepada City of Culture, ya. Walaupun di UNESCO tidak ada culture itu, nanti masuknya sektor apa nanti kita coba carikan. Tapi prinsipnya kolaborasi lintas kota kabupaten yang disebut dengan Malang Raya, yang sekarang juga kita namakan Senyawa Malang Raya, ya kan, Senyawa Malang Raya, itu mampu memberikan kontribusi ke Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi kreatif atau kreatif province. Nah, dengan gitu kita bisa menunjukkan kepada kota kabupaten di seluruh Indonesia bahwa sinergi Malang Raya itu memberikan dampak atau impact secara positif untuk pertumbuhan apapun, bisa ekonomi, bisa sosial, pendidikan ataupun lingkungan. Kurang lebih begitu. Jadi saling terkolaborasi dan terkonek gitu ya Sam ya? Harus seperti itu. Nah, ini sempat lihat juga di Instagram Sam Vicky ya. Itu kan ada beberapa sama influencer dan artis. Ya ada kayak Raffi Ahmad dan juga Yovie Nuno. Itu bagian dari Keynote atau bentuk kolaborasi gitu Sam? Ya, pastinya kan sekarang saya diberikan amanah di eksekutif komite Indonesia Creative Cities Network yang akhirnya tanggung jawabnya tidak hanya Kota Malang atau Malang Raya, tapi tanggung jawabnya secara nasional. Sekarang sudah ada 260 kota kabupaten kreatif di Indonesia yang jejaring ICCN itu. Dan tentunya
banyak potensi yang hadir di dalam kurang lebih 1 tahun terakhir ini dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus Singasari, dan kita sekarang melakukan yang namanya joint program bersama dengan utusan khusus Presiden Raffi Ahmad ya, bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sekarang kalau beberapa case kita lagi mengembangkan inilah ruang-ruang kreatif gitu lah, ruang-ruang kreatif. Dan bagaimana kita sekarang kalau dengan Raffi Ahmad ada program UKP Mendengar. Jadi keliling ke kota kabupaten di seluruh Indonesia, mendengar permasalahan di kota kabupatennya masing-masing, kita catat dan kita coba bikinkan sebuah eksplorasi solusi lah. Nah, itu kalau dengan UKP Raffi Ahmad. Terus dengan Mas Yofi baru minggu lalu ini juga Mas Yofi sekarang diberikan amanah oleh Presiden sebagai staf sus Presiden bidang ekonomi kreatif Republik Indonesia. Sekarang lagi menginisiasi banyak hal, salah satunya bagaimana menguatkan ekosistem di KIK Singasari untuk membuat yang namanya ICCA, Indonesia Creative City Academy, bersama dengan ICCN juga. Jadi ya begitulah ya kolaborasi lintas stakeholder, karena kita menganut paham yang namanya hexahelix kolaborator, mulai dari akademisi, businessman, community, government, media, termasuk financial institusi dan agregator ya. Jadi mereka 6 stakeholder ini harus mampu melakukan duduk bersama, merumuskan sesuatu dan menjalankan bersama. Kurang lebih begitu. Oke, thank you Sam atas penjelasannya. Jadi lebih jelas ya terkait ICCF ini. Ya. Nah, kemudian kita balik lagi ya Sam ke sebelumnya gitu ya. Kalau kita bicara zaman dulu Jepang itu kan habis lebur kena bom atom itu, tapi setelah itu mereka bisa kayak offense show off gitu untuk kayak ke dunia kreatif, bikin animasi, bikin kartun gitu ya, kayak One Piece, Doraemon dan lain-lain. Nah, dan setiap film-film itu dimasukin kayak budaya atau makanan lokal khas mereka nih sebagai bentuk branding mungkin ya. Nah, selama ini di Malang apa sudah ada grand plan kayak gitu Sam? Ya, ini sebenarnya kan kalau di Korea ya, Korea itu punya yang namanya strategi budaya. Jadi mereka menyadari bagaimana kecepatan untuk membangun negaranya itu tidak bisa disamakan dengan negara-negara yang lain. Setelah kasus Hiroshima, Nagasaki dan lain-lain itu kan. Dalam konteks itu mereka menyadari dan meyakini yang bisa menyandingkan mereka dengan negara-negara lain dengan investasi ini tidak hanya 1-2 tahun ya, puluhan tahun bahkan ratusan tahun kalau bisa dilihat. Betul Sam. Iya kan. Nah, jadi muncul akhirnya bagaimana pendekatan strategi budaya itu dilakukan, yang mungkin kita melihat yang namanya Korean Wave sekarang ya. Iya betul. Ya kan. Jadi bagaimana mengintervensi Korean Wave itu melalui apa? Melalui musiknya, melalui filmnya, terus melalui makanannya. Ya, biasa jadi mulai menjamur di mana-mana, di semua negara ada. Dan itu sudah diregulasikan oleh pemerintah Korea, itu masuk ke dalam negara-negara itu melalui budaya. Ya kan. Nah, dalam konteks ini saya rasa pertanyaan adalah apakah sudah mengarah kepada hal itu? Iya betul. Ya kan, malah hal itu. Saya menjawab sudah ada rancangannya, tapi menurut saya belum secara masif berjalan. Ya, belum secara masif berjalan. Jadi ini saya rasa memang harus ada level komunikasi dari level pusat, provinsi dan daerah. Iya betul, saling terkoneksi. Saling terkoneksi. Jadi nggak bisa bermain secara parsial-parsial. Tapi kalau kawan-kawan melihat fenomena kurang lebih setahun terakhir ini, pemerintah pusat sudah melakukan itu, memiliki kesadaran yang namanya intellectual property, IP. Ya, kita tahu sekarang kayak kemarin lagi rame IP karakter Pikachu ya dalam Pokemon ya. Oh iya. Itu ada di Garuda. Pertanyaannya adalah kenapa nggak IP karakter? Kita punya nih, seandainya Van Cican ya, punya sahabat saya Wahyu Aditya, ada Cican itu ada. Terus ada tai lalat ya. Iya, tai lalat ya. Nah, akhirnya sekarang pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif saya lihat sudah ada goodwill mengarah ke sana, dan itu diimplementasikan sudah langsung di Garuda itu IP karakter ya, stiker apa itu ya di chat atau apa gitu ya, itu sudah ada karakternya di Garuda. Dan juga saya melihat di banyak bandara sudut-sudut itu sudah juga ada banyak IP karakter. Di KAI juga sudah ada. Jadi saya melihat arah navigasi pembangunan negara
untuk berbasis IP, intellectual property, itu saya rasa sudah cukup baik, sudah sangat baik bahkan ya kan seperti itu. Jadi tinggal melandingkan yang di Kota Malang itu secara pelan-pelan juga harus lahir lah kurang lebih seperti itu. Kalau dari Sam Vicky ini mungkin ada nggak sih gambaran kayaknya prediksinya bisa mungkin puluhan tahun ke depan itu kalau dari Sam Vicky bisa memprediksinya kira-kira berapa puluh tahun ke depan Sam? Ya, yang pasti kalau dengan adanya regulasi yang sangat menunjang, jadi harusnya di bawah 10 tahun kita sudah mulai terlihat lah. Ya kan? Nah, makanya apapun sekarang yang coba kita lakukan itu harus berbasis dorongan kebijakan tertentu. Jadi biar teman-teman bisa berekspresi, biar teman-teman bisa mengangkat budayanya masing-masing. Makanya kenapa ICCF yang sekarang ini kita temakan yang namanya Nusantaraya. Ya jadi ya udah potensi bicara tentang kreativitas, inovasi dan kebudayaan itu menjadi pondasi untuk kita mengembangkan kota kreatif kita masing-masing seperti itu. Keren banget sih Sam. Ya. Dan ternyata sudah ada dari Kota Malang sendiri maupun dari negara kita ya udah mengarah ke arah sana sebenarnya untuk grand plan-nya gitu. Nah, ini Sam mau nanya lagi nih. Kalau apalagi subsektor game dan animasi Malang kan sering disebut punya potensi dunia tadi seperti yang Sam bilang gitu ya, Sam sampaikan. Nah, kita sendiri kan dari Sam sendiri tuh udah ada sekolah nih, sekolah SMA Hello Motion ya kan, yang ada di KEK Singosari. Nah, saya penasaran sebenarnya Hello Motion ini apa dan arahnya nanti bakal kemana sih Sam? Ya, kami itu sebenarnya terlepas bahwa sekarang Presiden Pak Prabowo itu selalu mengabarkan dan bernarasi tentang sekolah Garuda ya bahasanya itu. Dalam konteks ini terlepas jauh dari Pak Prabowo menyampaikan itu, kami juga melakukan eksplorasi mendirikan Hello Motion di Bintaro kan, yang sekarang sudah ada 225 siswa ya kan, dan ini sudah tahun ke-8 ya. Nah, konteksnya itu seperti yang ada di Malang juga. Bagaimana apa yang coba kita lakukan, kami itu berpikir dunia pendidikan itu harus punya corak yang berbeda. Jadi harus multi corak bahasa saya, ya multi corak. Multi corak itu maksudnya gimana? Apakah yang disebut dengan sekolah Garuda itu harus ada sekolah yang baris berbaris? Iya. Kok menurut saya kok enggak ya? Ada corak lain yang disebut dengan sekolah Garuda, itu bahkan orang yang semiran, ya kan, kemarin datang ke Hello Motion, ya kan, mereka nggak ada baju sekolah. Iya, baju tetap biasanya baju formal gitu. Nggak punya mereka. Kalaupun ada baju itu ya mereka desain sendiri. Ya itu satu. Terus mereka boleh tuh. Apakah sekarang pakai semir warna-warni itu dianalogikan bahwa tidak tertib? Iya. Ya kan itu perlu kita pikirkan. Satu. Apakah berambut gondrong untuk pria itu dianggap tidak sopan atau tidak tertib gitu. Bisa jadi orang-orang yang dengan aset begitu itu bisa melampaui orang-orang yang biasa. Makanya kami menginisiasi tetap ya bicara tentang etik ya itu tetap menjadi kurikulum atau materi wajib kita. Tapi kita juga punya materi tentang hal-hal terkait tentang pembelajaran di era 21. Ya kan, berbasis design thinking, berbasis praktek project based dan lain-lain. Itu kita ingin memberikan satu kontribusi secara nasional. Yuk kita siapkan SDM kreatif yang ini bisa dijual secara global. Oh iya. Ya, jadi ini kan SMA nih, bukan SMK ya, ini SMA. Jadi boleh ini mereka meneruskan kuliah, boleh langsung bekerja juga boleh. Dan alhamdulillah ini usia 8 tahun, tapi kalau di Kota Malang adalah tahun pertama, itu kita mampu memberi nafas segar untuk nasional, di mana mereka juga banyak yang mendapatkan apresiasi atau award untuk mereka sekolah ke luar negeri dan lain-lain, itu beasiswa dan lain-lain itu. Jadi saya rasa Kota Malang dengan nasional ya Indonesia ya dengan ragam budayanya dan potensinya itu harus memiliki sekolah dengan multi corak, kurang lebih seperti itu. Oke Sam, nah tadi membahas tentang masih SMA Hello Motion nih, berarti memang awalnya didirikan di Bintaro atau cabangnya di Malang gitu Sam? Ya, yang sudah berjalan itu 8 tahun di Bintaro, terus ini kita membuka cabang baru di Kota Malang ini tahun pertama. Ya, tahun depan tahun kedua.
Jadi tapi yang di Malang ya, Malang kawasan ekonomi khusus Singasari ya, ini wilayahnya di Kabupaten Malang tepatnya. Itu ada corak yang berbeda karena kita langsung mendekatkan dengan industrinya. Oh, contohnya gimana tuh, Nah, Sam? contoh ini sekolah, di sebelahnya langsung perusahaan pembuat animasi. Oh, jadi langsung sebelahan gitu. Betul. Terus di atasnya lantai 2-nya ya kan itu langsung perusahaan film. Jadi bagaimana mereka prakteknya project base itu langsung dimentori oleh pelaku industrinya. Nah, itu semacam kayak laboratorium kita yang sedang kita eksplorasi di Malang ya, khususnya Kabupaten Malang di kawasan ekonomi khusus Singasari. Seperti itu. Saya cukup tertarik nih sama-sama yang tadi disampaikan juga ya terkait SMA Hello Motion ini ya. Karena kan sepertikulumnya kurikulumnya kan juga baru ya, Ya. corak Mau baru. sekolah SD, SMA lagi enggak ya? Enggak. Tentunya enggak. Siap, oke. Nah, Iya, kurikulumnya kan tadi katanya kalau misalnya dari luar mungkin orang kiranya mirip SMK gitu ya, Sam ya. Karena kan mungkin dikiranya ada kejuruannya gitu. betul. Nah, mungkin membedakan apa, Sam, di situ? Apakah semua anak itu bisa belajar semuanya, semua yang mereka mau, atau hanya satu bidang aja gitu, fokus satu bidang terus sampai lulus? Ya, yang pasti kalau kita bicara tentang abad 21 secara pendidikan, ya kan, itu kita dan tanda kutip membebaskan untuk orang itu mau belajar apa dan bagaimana. Jadi tetap kurikulum nasionalnya kita pakai, tapi sebenarnya secara implementatif itu kita melihat person ke person. Oh ini happy-nya di sini nih, happy-nya di sini. Itu yang menjadi praktek baiknya kami beberapa tahun terakhir ini gitu. Jadi makanya tidak ada yang dikonsentrasikan seperti SMK gitu. Iya. Tujuan fokus gitu ya. Ini enggak, ini lebih kepada kita memfasilitasi sebagai fasilitator melihat potensi masing-masing. Ada yang suka fotografi kita fasilitasi. Ada yang suka, jadi itu ada yang namanya kurikulum khas ya. Jadi ada kurikulum utamanya, ada kurikulum khas. Kurikulum utamanya itu dikerjakan, maksudnya disampaikan dengan seperti yang biasanya, tapi dengan style yang agak berbeda, cara dan pola guru-guru kami ya. Tapi kalau yang sifatnya kurikulum khas itu didekatkan dengan passion atau kesenangan dari masing-masing pihak, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi semakin jelas ya terkait SMA Hello Motion ini tadi. Ya. Keren banget sih, Sam, karena jadi corak baru untuk SMA SMK di Kota Malang ya. Karena kan terakhir ini juga kurikulum ganti-ganti gitu, Iya, tergantung siapa menterinya. Betul. Nah, one day Malang punya lokomotif kreatif itu mungkin sangat menarik ya, Sam. Kayak misalnya selain Jepang tadi juga ada Korea Selatan yang punya drakor, dan Jepang yang tadi ramen dan animasinya gitu. Nah, ini kalau misalnya dari kita nih, Sam, gitu ya, mungkin apa sih yang bisa jadi kayak lokomotif kreatif utama gitu, yang kayaknya ini jadi apa ya, semacam sebuah emas gitu yang bisa dikembangkan terus-terus gitu. Iya, gimana tadi? Nah, kalau misalnya di Korea gitu ya, di Jepang, Korea itu kan ada drakor, mungkin Jepang itu ada animasi kayak One Piece tadi gitu ya. Nah, kalau di Kota Malang itu apa sih, sampai mungkin bisa nggak hanya menasional tapi juga bisa mengglobal nantinya? Ya, yang pasti kalau kita mau sejujurnya produk kita itu hampir mayoritas sangat lengkap, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya itu adalah kita rata-rata itu services. Jadi kalau kita jalan 100%, mungkin 80% itu services. Kayak kita dibuat sesuatu film dan lain-lain series tayang di Netflix. Tapi secara identitas kadang kita nggak muncul. Karena kami dan tanda kutip sebagai penjahitnya. Orang pesan ngesup ke kita terus kita kerjakan. Dan itu yang sebenarnya menjadi satu PR besar. Kalau kita tanya apa yang menjadi potensi di Kota Malang, di bidang animasi kita punya anak Malang, Wahyu Aditya kan gitu kan. Itu di bidang animasi ada Van Cican itu. Ada buku-bukunya, ada merchandise-nya, ada dan lain-lain, itu cukup besar gitu ya kan. Terus kalau di bidang film itu ya anak Malang kan Bayu Skak itu. Ya kan, lah itu di bidang film. Dengan setiap filmnya selalu di atas 1 juta. Ya kan. Terus apalagi ya, potensi kulinernya otentik bakso. Ya kan. Jadi kalau nggak ke Malang nggak makan bakso kayak ke Malang lah. Iya, ya. betul. Ya kan gitu Setiap kan. pendatang pasti cari bakso. Pasti cari bakso. Jadi gitu. Jadi
sekarang sebenarnya kalau kita mau jujur, ikon-ikon itu sebenarnya kita cukup lengkap. Tapi strategi komunikasi dan pemasaran itu yang sebenarnya masih kurang. Makanya sekarang dengan keberadaan MCC ini, kita tuh mau dorong yang begitu-begitu untuk secara internasional biar terekam dan punya narasi yang baik. Seperti itu. Oke, keren banget Sam. Dan saya dapat insight baru dan mungkin teman-teman pendengar juga pasti dapat insight baru ya. Ya. Nah, selanjutnya nih Sam mau masuk ke ICCF gitu ya. Tadi kita udah sempat singgung sedikit di awal. Nah, boleh ceritain sedikit nggak Sam? Kayak nanti tuh di ICCF itu apa aja sih programnya yang mau dijalankan? Ya, ada 4 program besar kalau di SCCF ya. Kalau jadi gini, di setiap kota, baik Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, itu kita bagi sesuai dengan potensi masing-masing. Kalau ke Kota Malang, nanti itu agendanya ada International Conference, ya, banyak di bidang media art, ya kan, dan ada kongres. Kongres ini lebih kepada rapat besar untuk pergantian ketua umum ICCM itu. Jadi nanti semuanya terpusat di mana? Di MCC. Kurang lebih 8 lantai kita coba optimalkan semua. Terus yang kedua, di satu kota ada 2 poin ya tadi ya. Satu Kota Malang ada International Conference sama Kongres. Terus yang kedua di Kota Batu. Kota Batu ini ada city tour. Jadi dengan potensi agrowisatanya, jadi ada yang namanya agro kreatif. Nah, jadi nanti para delegasi akan kita ajak melihat potensi Kota Batu dengan city tour ke beberapa tempat, kurang lebih sekitar 6 titik ya. Itu nanti kita akan lihat. Terus yang ketiga itu di Kabupaten Malang ada yang namanya festival kreatif ya, ada Nusantara Festival. Itu rencananya ada di beberapa titik, mulai dari Bonpring ya kan, terus ada di kawasan ekonomi khusus Singasari, sama ada di Candi Kidal. Nah, itulah yang dalam tanda kutip perlu coba kita eksplorasi dan butuh banyak kolaborator ya, karena kita akan kedatangan 260 kota kabupaten akan datang ke Malang Raya, kurang lebih seperti itu. Berarti kumpulnya nanti di Kota Malang ya? Kumpulnya di 3 titik itu tadi. 3 titik di Ya. Bonpring, Candi Kidal Ya. sama... Satu hari satu tempat. Oh, satu hari satu tempat. Ya, satu kota. Jadi satu hari ini full Kota Malang saja. Besok ke Kota Batu saja, besoknya lagi ke Kabupaten Malang. Oh, oke. Gitu. Berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Betul, seperti itu. Sempat lihat juga kalau misalnya yang ICCF itu ya Sam ya, itu kan ada 260 kota gitu ya. Nah, itu apakah nanti dibagi-bagi atau langsung dalam sehari itu? Dalam sehari itu. Jadi perwakilan 260 itu langsung ini ya Sam Ya, berarti. langsung. Dan orangnya harusnya tidak 260, bisa lebih. Karena bisa jadi satu kota itu bisa lebih dari satu orang dan lain-lain. Jadi kita terus lagi siapkan gitu. Keren. Wow. Nah, ini Sam, bagaimana sih di ICCF ini mendorong keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan inovasi modern? Tadi kan sempat disinggung juga kalau misalnya ada kolaborasi di situ. Ya, jadi bahkan di Kota Batu ini lagi jalan ya, harusnya ini hari terakhir, ya kan? Ada yang namanya Kongres Budaya. Jadi Kota Batu itu adalah salah satu kota yang menurut saya cukup konsisten dengan kebudayaan. Makanya mereka sedang membereskan ini Kongres Kebudayaan. Terus city tournya Kota Batu itu dimulai dari sebuah prasasti, namanya Prasasti Saguran. Ya, ada di daerah Ndau, ya kan? Itu nanti yang akan coba kita tuju gitu. Termasuk Selekta itu kan juga punya nilai histori yang cukup beragam, ya kan. Jadi dan punya nuansa tentang kebudayaan, ya kan. Itu yang akan coba kita eksplor. Nah, selain itu kalau di Kabupaten Malang itu ada yang nama kegiatan untuk konsen mereka itu City of Culture ya. Ya kan. Jadi mereka karena punya potensi budaya yang cukup beragam dan cukup banyak, sangat banyak, ya kan. Makanya ada Candi Kidal, ada ini dan lain-lain. Terus mereka juga punya pesona Gondang Legi, ya kan. Jadi yang kemarin juga mewarnai secara nasional kan, lagi rame itu karakter-karakter lakon di pesona Gondang Legi itu diundang di Jakarta kemarin di festival apa yang kemarin ya, saya lupa itu. Itu dan nuansa teknologi dan digital ada di Kota Malang. Jadi sebenarnya yang mewarnai kebudayaan itu ada di 3 daerah, karena MCC ini kan juga
maksiaturnya Candi Badut. Oh, ini Ya, nanti kalau kawan-kawan lihat di luar, itu ada tulisan Candi Badut. Coba lihat fasadnya, bentuk fasadnya Candi Badut. Itu kalau dilihat MCC dari seberang, itu besarnya atau maksiaturnya Candi Badut. oh iya, 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 iya. Nanti coba dilihat saja, dilihat saja. Jadi kita terinspirasi dari Candi Badut. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa kebudayaan itu menjadi pondasi utama untuk inovasi dan kreativitas, karena Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang juga melandasi itu melalui bentuk bangunan dan lain-lain. Kalau di Kota Batu itu ada sendera tari Wiwaha. itu daerah mana Sam? Itu daerah alun-alun masuk ke kanan tuh, apa itu ya? Saya lupa itu. Itu dekat dari alun-alun situ 5 menit. Dan di situ ada simbol karakter patung bantengan, ya, bantengan sama kuda lumping. Ya kan, itu ada. Itu simbol sudah. Bagaimana kebudayaan itu menjadi sebuah hal pondasi kita untuk berjalan. Kurang lebih seperti itu. Oke, Sam, tadi akhirnya baru tahu juga saya kalau misalnya bangunan MCC ini kan terinspirasi dari Candi Badut, karena awal-awal pas peresmian itu kan juga sempat dipertanyakan sama netizen ya di sosial media, kayak ini bangunannya dari apa, kok bentuknya Kayak rumah makan ya, Padang rumah gitu ya. makan Padang kayak rumah makan sederhana itu. Iya. Boleh lah, maksudnya tapi kami senang sekali itu rame rumah makan Padang. Jadi secara nasional, karena kita tidak punya belanja media ya, jadi orang itu tahu langsung, oh ini ada rumah makan Padang di Kota Malang gitu lah. Kita happy sekali waktu saat itu ya. Jadi mungkin orang merasa terusik, enggak. Kalau kita happy, karena dengan secepat mungkin tanpa harus kita mengeluarkan duit sepeser pun, tidak ada belanja media, orang tahu tuh ada MCC di situ. Betul. Jadi viral karena Jadi viral seperti bangunannya. itu. Seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, seberapa besar sih Sam dampak yang Sam Vicky harapkan untuk pelaku kreatif lokal setelah Malang nanti jadi tuan rumah untuk ICCF? Ya, ini kegiatan yang di Malang sendiri itu sebenarnya untuk kedua kalinya ya. Jadi karena 2016 itu pernah ada namanya SCCC, dulu belum F ya, masih C, conference. Jadi agendanya cuma conference saja. Itu di tahun 2016 di Kota Malang. Sekarang kenapa kok kita undang, kita itu kan pitching ya. Untuk menjadi tuan rumah itu juga bukan sesuatu yang mudah. Kita pitching, ya kan, presentasi dan lain-lain. Pas tahun ini adalah 1 dekade atau 10 tahun pengembangan ekonomi kreatif Kota Malang. Jadi kalau bisa dihitung dari 2016 kan 2025, pas ini 10 tahun ini. Ya kan. Nah, kita kepingin memberikan praktek baik. Jadi kalau pertanyaan adalah impact apa yang diharapkan, sebenarnya kita ingin mempertanggungjawabkan proses 10 tahun yang lalu, karena ada ICCC, terus kita akhirnya bergerak bla 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 jadi ini dan lain-lain. Nah, kita itu ingin bercerita praktek baik ke seluruh kota kabupaten Indonesia, bahwa ini loh, kalau kamu punya engine tentang yang namanya ekonomi kreatif, itu saya rasa menjadi hal yang cukup menarik untuk melakukan percepatan navigasi pembangunan di daerah. Lah kalau seekspektasi apa, tentunya kalau banyak kota kabupaten ke sini akan banyak pihak yang mengabarkan praktek baik di Malang Raya. Itu yang menjadi hal penting. Jadi sekarang MCC sudah hampir 18.000 kegiatan selama hampir 30 bulan ini. Jadi saya rasa juga itu menjadi salah satu bukti ya untuk kita punya transformasi yang sangat baik begitu. Sangat keren ya Sam Vicky. Dan saya juga baru tahu juga tadi insight baru kalau misalnya di MCC sendiri udah sangat banyak ya selama 30 bulan terakhir. Rata-rata per bulan sekarang 1.200 sampai 1.300 event. Ya kan, yang ada, dan itu by name by address, kayak teman-teman pakai ruang ini itu terekam secara digital. Ya kan? Jadi kita akan tahu tuh traffic dan lain-lain. Jadi infrastruktur digital kita juga kita benar-benar rapi itu. Oke banget ternyata MCC ini. Begitu. Nah, terakhir nih Sam Vicky ya. ICCF itu kan selalu mengusung kolaborasi tadi yang Sam Vicky jelasin tadi, pentahelix gitu. Hexahelix sekarang. Oh, sekarang hexahelix. Ya, Oke. hexahelix. Nah, menurut Sam Vicky siapa sih yang paling perlu step up agar Malang itu benar-benar naik kelas? Ya, minimal itu dari 6 stakeholder itu minimal 3. Ya, 1 adalah komunitasnya, karena komunitas ini tidak akan bisa tergantikan dengan kebijakan tertentu.
Kalau wali kota, kepala dinas, kepala bidang itu bisa ganti ya. Jadi ganti orang, ganti kebijakan. Iya, Tapi kalau betul. komunitas itu sampai kapanpun ya masih komunitas. Saya sampai 20 tahun ke depan kalau masih hidup ya, ya kan. Itu juga masih masih apa namanya? Masih bisa dibilang komunitas. Iya kan. Nah, eh, yang satu komunitas, yang kedua pemerintah. Ya, jadi bagaimanapun caranya, komunitas itu tidak bisa secara eksklusif percaya diri bahwa dengan komunitas usaha sendiri terus bisa jalan. Iya, banyak kawan-kawan saya berstatement begitu. Udah tanpa pemerintah aja nggak usah ini dan lain-lain. Saya setuju kalau mereka bisa berjalan, tapi apa? Kurang cepat. Oh iya betul, karena Iya kan? kebijakannya. Iya, pasti. Jadi pemerintah itu nggak perlu dimusuhin. Pemerintah itu bersama harus dengan kita. Nggak apa-apa. Itu dinamika kalaupun ada terjadi rame-rame dikit-dikit itu boleh lah. Sebagai satu simbol untuk ya ini kita mengkritisi dan lain-lain itu boleh. Ya, nah berarti yang kedua pemerintahnya. Sama yang ketiga itu adalah pengusahanya. Jadi itu bicara tentang iklim bisnis ya. Jadi percuma kalau banyak pelaku-pelaku gini, tapi nggak ada yang pesen produknya teman-teman. Iya betul. Kan gitu kan. Nah, paling nggak kalau ada dari 6 stakeholder itu, ada minimal 3 stakeholder ini bisa duduk bersama dan merancang sesuatu, termasuk menyepakati sesuatu. Saya rasa itu menjadi hal yang cukup menarik untuk bisa konsisten dan sustain atau berkelanjutan seperti itu. Betul-betul Sampi. Karena biasanya kalau komunitas itu kan fokusnya mereka mau ya udah ini kita handle sendiri semuanya gitu. Ya. Gak perlu kolaborasi dengan yang Ya. lain-lain gitu. Hmm. Dan ternyata sangat penting untuk bisa berkolaborasi dengan yang lain, manajemennya jadinya lebih tertata mungkin ya dan lebih cepat untuk pertumbuhannya gitu. Betul. Nah, mungkin dari ini ya Sampi udah selesai mungkin sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya. Oh. Ada sedikit kuis Segmen yang ya. agak serem ini kayaknya. Iya, mitos dan fakta. Oh, oke. Segmen berikut. Oke. Kita masuk ke segmen mitos dan fakta. Nah, tadi saya bakal nyebutin pernyataan gitu ya. Sampai bisa jawab mitos atau fakta gitu. Mitos atau fakta? Iya, cuma mitos. Gak ada atau fakta. tengah-tengahnya nggak ada? Nggak boleh, nggak Oh, boleh. nggak boleh. Iya, bener. Iya, oke. Oke. Saya udah deg-degan ya? Enggak ya? Enggak, tenang aja kalau apa. Oke. Nah, Malang sedang tidak baik-baik saja nih. Sampai gini, ini sedikit racun tulisannya gini. Mitos or fakta gitu. Fakta. Fakta. Kenapa tuh Sabi? Ya begitulah. Tidak harus dijelaskan ya. Oke. Nah, yang kedua nih pernyataannya adalah MCC pada akhirnya lebih banyak dinikmati oleh komunitas yang sudah jadi dan punya koneksi, bukan untuk kreator individu yang baru merintis dari nol. Mitos atau fakta? Mitos. Oke, mitos kenapa tuh? Karena ruangnya terbuka, ya tidak harus ada koneksi, ya kan? Dan platformnya ada. Seperti teman-teman gini, apakah harus menyebut nama saya? Tidak. Nah, itu buktinya kan? Ya, seperti itu. Ya, oke. Oke, nih masuk pernyataan yang ketiga nih sama. Oke. Semua anak muda kreatif Malang ujung-ujungnya bikin clothing brand. Itu mitos atau fakta? Clothing brand. Kayaknya fakta ya. Oke. Fakta. Betul. Tapi yang berkelanjutan juga tidak banyak. Nah, yang tidak berkelanjutan tuh biasanya mungkin karena ini ya. Mungkin karena kalau saya sih kan biasanya kumpul sama teman-teman yang punya usaha juga gitu. Itu biasanya karena kayaknya udah beda gitu, kayak pengennya awalnya cuma coba-coba yang clothing brand gitu. Betul. Biasanya muncul dari inisiatif kewirausahaan dari kampus. Iya, betul. Iya kan? Lomba-lomba. Lomba-lomba dan lain-lain. Nah, nanti kalau sudah lulus, mereka sudah pikir udah beda. Betul. Tapi juga ada beberapa yang jalan sih, tapi tidak banyak. Ya, begitu. Pertanyaan yang keempat nih, Sam. Ekraf Malang sering kalah spotlight sama wisata Batu. Mitos or fakta? Kalau Ekraf Malang kalah dengan pariwisata Kota Batu, ini nggak apple to apple, jadi itu mitos. Oke, betul. Nah, kalau mungkin ya berarti harusnya digantinya kota wisata di Malang. Nah, itu. Gitu. Nah, sering kalah spotlight sama kota wisata di Batu. Kalau itu setuju saya. Itu fakta. Itu fakta. Iya, betul. Ya. Karena saya juga pribadi tuh sering lihat kalau teman-teman ke Kota Malang ya Sam ya. Itu cuma jadi perantara aja gitu, cari bakso habis itu ke Batu. Tapi kita dapat dampak manfaatnya. Tidurnya di Malang. Iya, betul. Ya, tidurnya di Malang, nginep di hotelnya di Malang, tapi berwisatanya di Kota Batu. Tapi tetap duitnya banyak di Kota Batu, buangnya. Iya, Ya, dan itu kurang lebih sekarang sudah hampir sekitar 10 sampai 12 juta pengunjung wisatawan di Kota Batu. Kalau itu setuju saya. Kalau dari Sampiki ini ada nggak pandangan kayaknya mungkin si Kota Malang ini bisa nantinya menyaingi Kota Batu untuk pariwisatanya?
Kalau sekarang nafasnya bukan bersaing, tapi konsepnya adalah senyawa Malang Raya itu berkolaborasi. Jadi ini kota kalau mau head to head kayaknya agak sayang karena potensinya itu landscape-nya beda. Jadi makanya sekarang yang didorong itu adalah wisata berbasis pendidikan atau education. Jadi sekarang MCC itu kan sebenarnya apa namanya? Jadi semacam creative destination. Kalau Kabupaten Malang itu wisata alam, Iya, betul. pantainya. Kalau Jatim Park itu wisata buatan. Betul. Sorry, Kota Batu lebih Iya, tepatnya Kota ya. Batu. Maksudnya jangan sebut merek gitu. Artinya di Kota Batu ada Jatim Park, ada wisata-wisata lain kan banyak sekali itu wisata buatan. Kalau Kota Malang ini lebih bagus wisata berbasis pendidikan. Salah satunya adalah MCC. Oh iya, betul. Ya, sekarang ada beberapa puluh orang dari Kediri kan, barusan tadi di sini. Nah, itu sekarang mereka lagi berwisata. Oh, kunjungan tadi ya? Iya, wisatanya tapi berpendidikan. Ya, kurang lebih gitulah. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih, Sam, mitos atau fakta. Anak Malang bikin karya keren, tapi kalau dijual ke orang Malang sendiri dibilang kemahalan. Itu mitos or fakta? Fakta. Ya, betul. Ya, itu fakta. Jadi kalau bikin produk jangan dijual sama temannya sendiri. Betul, Jualnya Sam. ke yang luar, keluar. Jadi itu fakta. Betul, karena kalau misalnya dijual ke teman sendiri kadang kemahalan, terus Ya. minta harga teman. Nah, nanti yang lebih parah lagi kalau di level UMKM tuh ya, ada Betul. kuliner, ada bazar dan lain-lain. Yang beli itu saling membeli, penjualnya saling membeli. Iya, betul. Karena kasihan itu sepi nih, dibeli ya. Itu yang coba kita hindari. Jadi jangan sampai bikin produk tapi karena kasihan itu kalau ada bazar saling membeli. Jadi kita jual ini, kita beli itu, mereka jual ini beli, saling tuker-tukeran barter. Jadi Nanti tuker-tukeran. iya jadi tuker-tukeran. Jadi kalau bisa target segmennya dicari yang dari luar. Kurang lebih seperti itu. Oke, Sam. Terima kasih. Segmen Terima mitos kasih. dan fakta udah selesai. Dan sebagai penutup nih, Sam Vicky. Legasi apa yang Sam Vicky ingin capai mungkin 20 tahun ke depan untuk Ekraf Kota Malang? Ya, yang pasti ini bukan legacy saya pribadi karena satu ya konektivitas kita untuk merancang sesuatu itu pasti melibatkan puluhan, ratusan bahkan ribuan orang. Itu menjadi catatan penting. Jadi tidak ada kata aku, tidak ada kata saya, tapi kita. Itu menjadi hal yang sangat penting. Positive thinking itu menjadi hal yang penting, ya kan? Dengan dinamika yang ada, kita bikin ada Kota Malang tidak baik-baik saja dan lain-lain. Itu menjadi sebuah satu kontrol bahwa kita itu perlu membangun yang namanya ekosistem. Nah, legacy apa? Ya, pertanyaannya ya, legacy apa yang ingin dicapai? Saya rasa kita tidak ingin mendapatkan legacy apapun ya sebenarnya. Tapi dengan saya melihat teman-teman berkegiatan di sini itu sudah menjadi legacy yang mahal. Iya kan? Oh, ternyata inisiasi kita 10 tahun yang lalu itu ternyata ada banyak di sudut-sudut MCC, ya kan? Ada anak mulai TK, PAUD ya, PAUD, TK, SD berkegiatan terus sampai manula yang para senior itu menari, berdansa dan lain-lain kan banyak ya gitu. Itu adalah legacy dan kepuasan yang sebenarnya secara batin sudah dapat lah secara Iya. feelnya. Nah, kalau itu secara kebermanfaatan masyarakat sudah ada. Cuma yang kedua itu adalah kita ingin mendorong dan berdoa untuk Kota Malang bisa lolos ke UNESCO sebagai kota kreatif dunia di bidang media art. Kalau ini bisa berjalan dengan sangat baik, saya rasa ini akan berdampak secara nasional ataupun internasional untuk Kota Malang. Itu tidak hanya berbicara tentang ekonomi, tapi berbicara tentang sosial, berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang ekonomi pastinya, sama pastinya berhubungan dengan lingkungan. Karena kita sudah naik satu level, tidak berbicara tentang ekonomi kreatif, tapi berbicara tentang kota kreatif. Kota kreatif ya pastinya elemen-elemennya lebih luas lagi kan, tidak hanya bicara tentang ekonomi. Jadi semoga ini bisa terwujud dengan sangat baik ya kan, dan semoga untuk apa yang kita lakukan bersama itu bermanfaat dan berimpact kepada banyak orang. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you, Sam. Nah, ini sebagai penutup. Malang dikenal dengan kata boys. Kalau suatu saat dunia benar-benar notice, apa arti boys versi Sam Vicky? Boys ya. Iya. Seharusnya kata boys itu tidak diucapkan oleh kita, tapi kata boys itu disampaikan oleh orang lain yang melihat kita. Jadi ini semacam corak dan wajah Malang. Saya rasa boys bukan punya Kota Malang tapi Malang Raya. Jadi memang orang melihat kita itu sangat keren sekali. Ya kan, sangat keren sekali, sangat apa istilahnya?
terpapar bahwa ada banyak praktek baik di Kota Malang atau Malang Raya yang memberikan satu impact besar. Jadi kurangi mungkin bahasanya, kata Mbois tidak perlu diucapkan oleh kita, tapi perlu disematkan oleh orang lain kepada kita, kurang lebih begitulah. Keren Sam Vicky, berarti itu adalah tergantung pengakuan orang lain gitu ya, bukan kita mengakui diri tapi gimana orang lain melihat kita. Thank you Sam Vicky udah membersamai podcast hari ini, sangat seru sekali obrolan kita tadi dan gak kerasa udah sampai di penghujung podcast hari ini. Dan aku mau ucapin thank you dulu untuk Sam Vicky yang udah berkenan, semoga nextnya bisa hadir lagi di acara-acara kita dan mungkin bisa berkolaborasi Posko Visual sendiri. Siap, pasti. Oke, thank you semua ya buat kawan-kawan Posko Visual. Jadi tetap semangat, terus bergerak dan terus menginspirasi. Thank you Sam Vicky. Dah, aku mau ucapin juga buat teman-teman pendengar di rumah, thank you udah nonton podcast hari ini dan jangan lupa untuk dengerin semua podcast kita di episode-episode selanjutnya di Posko Bincang.